Tak kamu tanganmu ini ya. Oh, buntutnya nyusul lah. Ya, tanganmu ini ya. Tangan saya begini. Ya. Oke. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dukun yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Miran, seorang dukun santet yang juga ahli dalam perjudian. Orang yang biasa bermain judi seringkali datang kepada dukun Miran ini. Karena ketika mereka mengikuti petunjuk dari dukun Miran, mereka seringkali mendapatkan kemenangan. Sebab itulah dukun Miran biasa menipu orang-orang yang tersesat itu dengan caranya. Lalu bagaimanakah cara Gus Nur Samsun dalam menghentikan sang dukun penipu yang menyesatkan itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Pelan-pelan. Nggih, Mbah. Kula badhe pengen enten perlu, Mbah, minta tolong. Nggih. Mbah. Enak kayak ini opo begini. Sepindah yang pertama-tama sepindah silaturahim. Kaping kalihipun tepangaken asma kula Justin Miber, Mbah. Justin Miber. Ya, Mbah. Nah, aslinya konti we. Kebetulan asli saya Israel, Mbah. Israel. Kelahiran Israel, cuman saya besar di desa, Mbah. Sahabat yang berbahagia, kisah ini bermula dari cerita seorang tamu yang datang kepada Gus Nur Samsun. Yang mana tamu tersebut bercerita bahwa di kampungnya ada seorang warganya yang sering melakukan praktek perdukunan. Dukun tersebut bernama Mbah Miran, yang dikenal ahli kirim santet dan pesugihan. Namun yang paling dikenal dari dukun Miran ini adalah tentang kemampuannya dalam membantu orang agar bisa menang ketika melakukan perjudian. Dukun Miran memiliki pusaka yang luar biasa. Jika orang yang berjudi itu membawa pusaka dari dukun tersebut, maka mereka yakin akan mendapatkan kemenangan dalam berjudinya. Banyak pemain judi yang kemudian sering datang untuk mendapat benda pusaka dari dukun Miran ini. Bahkan mereka rela untuk memberikan uang mahar demi mendapatkannya. Telah sangat banyak orang yang tertipu dan tersesat akibat ulah dari dukun Miran. Sehingga tamu itu berharap agar Gus Nur Samsun mendatangi sang dukun, juga berharap bisa menobatkannya. Sebab itulah Gus Nur Samsun mendatangi rumah dari dukun Miran ini. Gus Nur Samsun ingin membuktikan kebenaran dari cerita tamunya tersebut. Dan jika itu benar, dia berusaha untuk menghentikannya. Dan untuk menjalankan misinya itu, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Justin Miber. Dan tujuannya adalah untuk minta bantuan dukun Miran. Gus Nur Samsun akan berjudi melawan raja judi dari luar negeri. Dan berharap dukun Miran bersedia membantunya agar mendapatkan kemenangan. Dan dimintai tolong Gus Nur Samsun yang demikian itu. Dukun Miran ternyata tidak merasa curiga sedikitpun. Sang dukun kemudian siap untuk memenuhi permintaan dari Gus Nur Samsun. Dan untuk melakukannya,
Gus Nur Samsun kemudian dimintai sejumlah uang sebagai mahar, dan sang dukun akan memberi Gus Nur Samsun sebuah benda pusaka. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam misi Gus Nur Samsun kali ini? Dan mampukah Gus Nur Samsun menyadarkan dukun Miran? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya.
Ini. Bina. Muka-muka. Nah, ini apa? Nama saya Justin Miber. Justin Miber. Muka paling itu kita apa? Bina. Rezeki ini mau melok. Melok apa? Justin Miber. Justin Miber. Iki syaratnya ngene iki. Nah, wengko nek main, nek ngadepi diwajuti wong anake wong ngomong iki. Diwajuti. Madhepmu kudu madhep ngetan. Lah, aku kan nggak tahu arah Mbah di sana. Kan aku nggak tahu wetan kemana, kulon kemana, nggak tahu. Katanya tahunya gimana? Barat, timur, utara? Ya kan di dalam gedung itu, Mbah. Oh, gitu. Di dalam gedung arahnya nggak tahu. Nggak jelas. Itu gimana itu? Ya pokoknya niatnya kan langkahnya gedung kan nggak tahu. Arah sudut mana kan nggak tahu. Ya. Yang penting kamu kok saya dukung. Saya dorong dari belakang, mudah-mudahan Mas anu Miber apa? Justin Miber. Justin Miber kok paling honor jadi kata. Karena lewat perjudian. Ya. Gitu. Yang muga-muga ae rezekinya ngono nang Justin Miber. Ya. Nah. Aku memenuhi syarat-syarat iki ya selain kuwi kini iso berdoa nang omah. Ya. Mari kono semenku omah. Ah. Ora liwat persyaratan iki kok ya dipenuhi padha-padha. Oke. Wong cilik. Senengane main. Loh. Piye, Mbah? Ya awakmu ki jane kuwi gapuke pegawai kantor. Enggak, Mbah, saya bukan pegawai kantor. Kok hubungannya kok lewat judi? Saya bukan pegawai, Mbah. Bukan. Bukan, saya pemilik kantor. Pemilik, mandat pemilik. Ya, jadi kantor-kantor seluruh Indonesia ini punya saya, Mbah. Jadi benar anak banyak. Anak buah saya ada 1 juta orang, Mbah. Anak buah saya. Saya itu punya warisan dari bapak saya. Karena bapak saya racuni, Mbah. Untuk mendapatkan harta, tahta, dan wanita. Itu, Mbah. Lalu milih bingung milih siapa yang milih. Oh, enggak bingung, Mbah. Ngapain bingung, Mbah? Enggak ada bingung-bingungnya. Selagi bisa kentut ya dikawin, gitu aja. Lanjut, Mbah. Ya, saya cuma ini. Iki dalam arti soal kue kumpulan mau main tak wenehi. Yang mana, Mbah, kimbalannya, Mbah? Yo, tak wenehi. Apa itu, Mbah? Kantil itu? Kantil. Dia katanya kol buntet. Iya nanti. Kok nanti? Kan saya mau berangkat ke Hong Kong, Mbah. Itu sekarang aja. Mbah. Oh. Dikon ra jelas ini. Kayaknya nggak punya ilmu ini orang ini. Cuman penipu dia. Kita hantam langsung lah. Kesuwen ya. Jelas-jelas penipu ini. Dia hanya menipu dia. Mana ada judi bisa memperkaya. Gini nih. Gimana, Mbah? Kol buntet iki kol usul. Saya kamu tanganmu ini ya. Kol buntetnya nyusul, Mbah? Ya, tanganmu ini ya. Tangan saya begini. Ya. Oke. Terus saya begini? Ya. Oke. Sampai jangan menipu orang sampai. Nanti kalau nipu saya kamu tipu saja. Aku ngerti sopo sampean. Sampean aja ngapusi wong-wong sampean. Kan iki urung dilaksana. Lah mana kul buntetnya? Sebentar. Lha aku yang tren iki pertama mandang kerja pasti aku iki kan. Loh, Loh. aku bertamu karena aku tahu sampean itu sudah menipu banyak orang. Lah dengar dari mana? Saya dengar dari orang-orang banyak korban-korban sampean. Sampean pernah mengatakan bisa mengeluarkan uang gaib kan? Kalau saya enggak pernah, tapi kalau orang-orang itu bilang sama kamu, itu ya terserah. Nah, banyak orang-orang katanya harus kasih mahar sekian juta, katanya bisa mendatangkan, menarik uang hibah, uang gaib. Nah, katanya ada uang gaib banyak. Mana? Sampai orang-orang pada menjual sawah, menjual mobil, menjual rumahnya. Terus sampai juga menipu orang-orang katanya bisa kasih pegangan-pegangan untuk judi. Mereka yang berjudi kalah semua, nggak ada yang kaya, miskin semua, sampai menjual rumah dan sebagainya untuk gara-gara judi, gara-gara sampean. Enggak, itu yang bilang sama kamu tahu kamu. Tahu? Kalau tahu, besok suruh sini. Nggak ada besok-besokan, sekarang aja. Kamu kok marah-marah sama saya? Nah, Loh, tobat sampai tobat, wis tuwek dereng kok. Tobat.
Sudah tua sampean itu, tobat. Belum tahu ilmu ke saya. Alah, kecil nggak ada ilmunya sampean. Sampai belum tahu saya. Oh, kamu berarti di sini cari musuh. Saya tanya. Iya, saya cari musuh. Musuh-musuhnya Allah itu adalah musuh saya. Begitu. Kok macam marah kamu? Nah, ya tentu marah, orang di depan mata saya ada kesyirikan. Saya belum menipu kok, kamu marah. Kok belum menipu? Memang saya belum ngasih duit, makanya belum menipu. Nah, berarti sampean tukang tipu kan? Ah? Apa? Nggak terima? Ah? Nggak terima? Ya enggak toh. Kamu Apa? Kamu apa? kok bisa marah-marah itu? Gimana? Ya, itu hak saya marah-marah karena di depan saya ada penipu. Oh, sadar sampai sadar. Sampai itu nggak punya ilmu sedikit pun bagi saya. Nah kamu tahu? Tahu apa? Tahu apa? Hah? Ilmu saya tahu. Tahu sampai nggak punya ilmu kok. Ayo, sampai penipu kan? Nggak punya ilmu kan? Nipu yang saya tipu siapa? Nah, contohnya saya kan hampir kena tipu sama sampean kan? Dukun Miran ternyata sangat keras kepala. Walaupun sudah dihajar oleh Gus Nur Samsun, sang dukun tetap tidak mengakui perbuatan sesatnya. Sehingga Gus Nur Samsun tidak ingin bersabar lagi. Gus Nur Samsun mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya. Dan ketika ilmu pamungkas itu menghantam, tubuh sang dukun langsung tumbang tak berdaya. Tubuh itu tepar terkapar, dan langsung pingsan tak sadarkan diri. Maka tamatlah riwayat dukun Miran, sang dukun santet penipu para penjudi itu. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentu kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.